Selamat pagi anak-anak Tuhan. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitangkan. Semoga anak-anak Tuhan hari ini semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Baik, sebelum mendengarkan renungan pagi, kita anak-anak Tuhan, sebelum Ibu lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, anak-anak Tuhan boleh tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa loncengnya, sehingga Ibu akan lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak Tuhan selalu dapat renungan pagi dari Ibu Sitangkan. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau dan bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah terang atau gelap. Ibu ambil ayatnya dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Anak-anak Tuhan, sebuah organisasi sosial suatu kali pernah mengadakan penelitian. Mereka mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anak SMU di Jakarta yang usianya sekitar 15 tahun. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan darurat, manakah yang kamu pilih untuk diselamatkan? Orang asing yang tidak kamu kenal atau anjing kesayanganmu atau peliharaanmu? Sebagian besar anak-anak itu menjawab mereka akan menyelamatkan anjing peliharaan mereka. Dan ketika ditanya alasannya kenapa, jawaban mereka rata-rata mirip. Aku menyayangi anjingku, sedangkan aku bahkan sama sekali tidak mengenal orang asing itu. Rupanya rasa sayang sudah menggantikan prinsip dalam menjalankan hidup. Anak-anak muda itu menjalankan hidup bukan berdasarkan apa. Anak-anak muda itu menjalankan hidup bukan berdasarkan pada apa yang benar, tapi pada apa yang mereka rasakan. Pertanyaan di atas memang sangat dilematis sih. Sebagian dari kita pun kalau ditanya pertanyaan yang sama, mungkin juga akan memilih nyelamatin anjing kesayangan kita ketimbang orang yang tidak kita kenal. Tapi pilihan menyelamatkan anjing itu sebenarnya adalah pilihan yang salah di mata Tuhan. Sebab gimana pun nilai manusia itu, bahkan yang tidak kita kenal, jauh lebih berharga ketimbang binatang. Bukankah Allah sendiri bahkan rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari kuasa maut? Ya, itu tadi. Apa yang kita rasakan seringkali menutupi nilai-nilai kebenaran yang seharusnya kita amalkan. Contoh lainnya soal cinta. Bukankah banyak yang akhirnya memilih nekat bersatu dengan orang yang berbeda secara iman hanya karena rasa, karena udah terlanjur sayang? Maka nilai-nilai kebenaran yang berkata bahwa kita nggak boleh bersatu dengan orang yang berbeda secara iman kemudian jadi diabaikan. Sayang pada seseorang atau sesuatu sih boleh saja, harus benar-benar sayang, tapi jangan sampai rasa itu melebihi rasa sayang kepada Tuhan. Dalam menjalankan hidup, yang harus menjadi penuntun hidup adalah firman Tuhan dan kehendaknya, bukan perasaan pribadi kita. Tanpa berpikir panjang, bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka nanti, bagaimana cara menghadapi keluarga, teman, hanya karena perasaan. Yang seharusnya anak-anak Tuhan lakukan adalah menjunjung tinggi firman Tuhan, bukan perasaan kita, sehingga hidup kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pilihlah yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, ada satu lagi ilustrasi. Di rumah-rumah perkotaan biasanya menggunakan bola lampu listrik. Tetapi di pedesaan yang belum ada listrik, biasanya orang-orang menggunakan lampu minyak
atau juga obor untuk menerangi mereka. Waktu aliran listrik putus, orang-orang memakai lilin untuk penerangan sementara. Apapun jenis alat penerangannya, semuanya mempunyai kegunaan untuk mengusir kegelapan. Alat penerangan itu biasanya diletakkan di atas supaya dapat menerangi seluruh ruangan. Jika diletakkan di bawah atau disembunyikan, maka alat penerangan itu menjadi tidak berguna. Penulis Mazmur menggambarkan firman Tuhan itu sebagai pelita yang menyertai kaki kita dan menerangi jalan-jalan kita. Dapatkah anak-anak Tuhan membayangkan jika berjalan di malam hari tanpa bantuan penerang lampu? Ya, kamu pasti akan melihat kegelapan dan tidak tahu arah. Oleh sebab itu, kamu perlu penerangan supaya kamu dapat melihat jalan dan tidak tersesat. Anak-anak Tuhan, dunia ini penuh dengan kegelapan dosa. Hanya firman Tuhan sajalah satu-satunya alat penerangan yang akan menolong kita supaya tidak tersesat dalam dosa. Firman Tuhan akan mengusir kegelapan dosa dan memberikan terang supaya kita bisa berjalan tanpa terserat. Pilihlah yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Terima kasih anak-anak Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong anak-anak Tuhan menentukan pilihan dalam menjalani hidup. Terima kasih.